Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini, khususnya keluarga GPDI El Shaddai Magelang, mari kita akan kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan selalu menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita untuk membawa kita semakin hari, semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari, semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini saya akan ambil dari salah satu ayat di dalam surat Roma, pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima, karena hari ini bacaan kita ada di surat Roma, pasal yang keempat sampai pasalnya yang ketujuh. Nah, yang akan saya bacakan berkata demikian, Roma 5 ayatnya yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan saat ini saya akan beri judul PDKT atau yaitu pengharapan di dalam kasih Tuhan. Pengharapan artinya memohon, meminta dengan keinginan supaya sesuatu terjadi sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Nah, saat ini kita akan melihat pengharapan yang ada di dalam kasih Tuhan itu yang dicatat di dalam Alkitab. Kalau kita melihat di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20, di sana dikatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat. Saya akan bacakan ya, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat pengharapan itu tentunya sangat dibutuhkan ketika seseorang berada dalam keadaan atau situasi yang tidak berdaya atau tidak ada pegangan. Misalnya ketika seseorang menghadapi satu masalah dalam rumah tangganya yang hancur atau berada dalam keadaan bisnis dan pekerjaan yang berantakan, atau mungkin kesehatannya yang terganggu, yang mungkin tidak ada jalan keluar bagi dia, atau masa depan yang seolah-olah sangat suram baginya. Dan pengharapan itu sangat dibutuhkan bagi dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam menghadapi situasi seperti ini, tentunya harapan ini harus ada di dalam hidup seseorang. Dan tidak boleh hilang. Kenapa? Karena kata harapan ini adalah kata yang sangat luar biasa, kata yang memberikan kekuatan, kata yang memberikan semangat untuk melihat apa yang tidak kita lihat. Dan akan menjadikan kita berani dan memilih satu keyakinan atau kepercayaan di dalam Tuhan. Seperti satu contoh di dalam Alkitab, satu tokoh Alkitab yang kita dapat lihat, dia dicatat di dalam surat Roma juga, di dalam Roma pasal yang keempat ini, yaitu Abraham yang kita tahu terkenal dengan sebagai bapak orang yang beriman, di mana dia memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan. Nah, harapan ini membuat dia memiliki hari esok untuk bisa bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, harapan ini juga membuat kita mampu keluar dari situasi atau kondisi yang mengikat kehidupan kita sehingga kita tidak dapat bebas untuk melakukan sesuatu, tetapi kita mengikat kita untuk kita dapat keluar dari satu kondisi untuk
melihat kepada kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di mana dikatakan pada ayatnya yang pertama dalam pasal yang kelima ini dikatakan dari hasil di mana kita telah dibenarkan oleh Tuhan sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita sebagai orang percaya, di mana kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan karena iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan sampai kita menyerah dalam kita menghadapi hidup ini yang penuh dengan tantangan. Tetapi mari kita mau terus bertekun di dalam Tuhan. Dalam menghadapi hari-hari yang sulit ini, dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Di tengah-tengah dunia di mana kita mengiring Tuhan, yang dikatakan semakin hari semakin sulit dan sukar. Mari kita mau terus bertekun di dalam Tuhan. Karena di ayat yang keempat kalau kita melihat dikatakan pada ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, ketika kita ada di dalam ketekunan, mengiring Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam setiap firman-Nya. Dengan ketekunan yang kita lakukan, itu akan menimbulkan tahan uji. Ketika kita tahan uji, dikatakan kita akan menimbulkan pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat pengalaman dari Abraham, di mana ketika dia diuji diuji imannya untuk melihat apa yang tidak dapat dia lihat, dengan pengharapan di dalam kasih-Nya Tuhan. Di sana kita melihat ujian-ujian yang dia hadapi itu dengan pengharapan di dalam Tuhan. Ada kekuatan yang dia miliki. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga kita melihat dia menjadi dikenal sebagai seorang Bapak yang beriman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, percayalah bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Sebagaimana firman Tuhan ini berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebagai jemaat GPDI El Shaddai Magelang, kita yang telah percaya kepada Tuhan, kita yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita ingin melihat hasil pembenaran kita, di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam setiap apa yang kita alami dalam hidup ini, di dalam setiap ketekunan kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, menghadapi segala sesuatu di dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan, itu akan menghasilkan pengharapan di dalam kasih Tuhan, dan pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau terus percaya kepada Tuhan, karena di dalam kita, kepercayaan kita, ketekunan kita kepada Tuhan, itu pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita mau datang kepada Tuhan.
Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menolong kita lewat kuasa Roh-Nya yang akan memampukan kita untuk melewati segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang memberikan pengharapan bagi kami di dalam Tuhan. Itu tidak akan mengecewakan kami. Kami berterima kasih buat kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, di mana Tuhan telah membenarkan kami oleh karena iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga untuk kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang menyelamatkan dan mendidik kami jemaat GPDI El Shaddai supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, supaya kami jemaat GPDI El Shaddai hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga, biar Roh Kudus yang akan terus menolong kami, menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan bawa doa kami ini. Haleluya. Amin.